Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga selalu senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan bercerita tentang kisah orang yang kehilangan untanya di tanah yang sunyi. Ini adalah kisah seorang laki-laki di mana Rasulullah menjadikan sebagai perumpamaan terhadap kebahagiaan Tuhan dengan taubat hambanya. Kisah laki-laki ini terjadi ketika dia melakukan perjalanan sendirian dengan bekal makanan dan minuman di atas punggung untanya. Dia berangkat membela daratan untuk sampai di tempat tujuan. Riwayat-riwayat hadis menunjukkan bahwa yang bisa melewati daratan ini dengan selamat hanyalah orang yang telah mengenal seluk-beluk dan liku-liku jalannya. Laki-laki ini membawa bekal makanan dan air yang cukup bagi musafir selama dia harus membelah daratan itu. Hadis-hadis menerangkan bahwa daratan ini adalah daratan yang sepi, tanpa tumbuh-tumbuhan, sunyi dan mencelakakan karena tidak berair dan bermakanan. Di tengah hari, laki-laki musafir ini melihat sebatang pohon di daratan itu. Dia sangat lelah. Dia pun turun dan beristirahat di bawahnya. Tidur siang hari memang digemari banyak orang. Lebih-lebih orang yang sedang kelelahan seperti musafir ini. Begitu dia menutup kedua matanya, untanya lalu menghilang. Ketika dia bangun, dia tidak melihatnya. Dia sangat terkejut. Bukan karena rugi unta dan makanan. Itu adalah urusan yang mudah. Akan tetapi, hilangnya unta di daratan seperti ini berarti mati. Oleh karena itu, dia berlari ke sana kemari untuk mencarinya, tetapi dia tidak menemukannya. Dia kembali ke tempat semula dalam keadaan lelah dan haus. Saking lelahnya, dia pun kembali tertidur. Ketika dia terbangun, dia menemukan untanya sudah di depan matanya. Dia sangat bahagia dengan kebahagiaan seperti orang yang selamat dari kematian. Saking bahagianya, dia salah berucap pada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku, dan aku adalah Tuhanmu." Seperti yang tertuang dalam sebagian riwayat hadis, Rasulullah telah menyampaikan kepada kita bahwa Allah lebih berbahagia dengan taubat seorang hamba daripada orang yang menemukan kembali untanya di daratan yang mematikan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masa hadis, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Sama berkata bahwa Nu'man bin Bashir berkhutbah, "Sungguh Allah lebih berbahagia dengan taubat hambanya daripada seorang laki-laki yang membawa makanan dan minumannya di atas punggung unta." Kemudian dia berjalan sampai di daerah yang sepi. Datanglah waktu tidur siang. Dia turun dan tidur siang di bawah pohon. Dia tertidur dan untanya pergi meninggalkannya. Dia terbangun lalu berjalan beberapa jarak, tetapi dia tidak menemukan apapun. Kemudian dia berjalan beberapa jarak untuk kedua kalinya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Lalu dia berjalan beberapa jarak untuk ketiga kalinya, tetapi dia masih tidak menemukan apapun. Dia kembali mendatangi tempat di mana dia beristirahat siang, manakala dia sedang duduk. Tiba-tiba untanya datang berjalan hingga ia menjatuhkan tali gagangnya di depannya. Sungguh Allah lebih berbahagia dengan taubat seorang hamba daripada orang ini manakala dia menemukan untanya. Sama berkata, Syabi mengklaim bahwa Nu'man menyandarkan hadis ini kepada Nabi. Adapun aku tidak mendengarnya. Dalam tahrir hadis dengan lafaz ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Nu'man bin Bashir dalam kitab Da'awat bab dorongan taubat juz 4 ayat 2103 nomor 2745. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu' dalam kitab Da'awat bab taubat juz 11 ayat 102 nomor 6308. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Taubah bab anjuran bertaubat juz 4 ayat 2103 nomor 2744. Muslim juga meriwayatkan dari Bara' bin Azib dan Anas bin Malik. Pelajaran dan faedah yang dapat diambil dari hadis tersebut. 1. Keutamaan taubat. Taubat menjadikan Allah ridho. Allah lebih berbahagia dengan taubat seorang hamba daripada laki-laki yang menemukan untanya di daratan yang mematikan tersebut. 2. Menetapkan sifat farah, berbahagia bagi Allah. Berbahagianya Allah adalah sifat yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya, tidak disamakan dengan bahagianya makhluk. Ini berpijak pada firman Allah, tidak ada suatu pun yang serupa dengannya.
dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. 3. Kasih sayang dan rahmat Allah kepada hambanya. Dia mengembalikan unta laki-laki ini setelah dia berputus asa darinya. 4. Hendaknya seseorang berhati-hati. Seandainya laki-laki ini mengikuti untanya, maka apa yang terjadi padanya tidak akan terjadi. 5. Allah tidak menyalahkan orang yang dikuasai oleh emosi yang berlebihan dan kehilangan kemampuan berpikir karena takut atau senang atau marah. Lalu dia mengatakan sesuatu yang tidak diinginkannya. Sebagaimana Allah tidak menyalahkan laki-laki ini atas ucapan yang dikatakannya. Seandainya dia bermaksud mengucapkan hal ini, niscaya dia telah kufur kepada Allah. 6. Boleh seseorang menceritakan ucapan orang lain yang salah, seperti Rasulullah yang menceritakan ucapan laki-laki ini, dan sebagaimana Al-Quran menyampaikan ucapan orang yang mengatakan kekufuran, seperti ucapan mereka, sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Quran Surat Ali Imran ayat 181. Dan ucapan mereka, tangan Allah terbelenggu, sebenarnya tangan mereka lah yang terbelenggu, dan mereka itu dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 64. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.